Ya, beberapa waktu terakhir ini para pelaku pasar pastinya mengamati, bahkan berusaha memitigasi akan dampak yang akan ditimbulkan pula oleh tapering off sebagai langkah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed. Karena secara terang-terangan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini juga sudah mempublikasikan bahwa tapering juga akan terjadi di tahun ini. Dan naasnya atau nasib buruknya adalah hangat kabar beredar terkait masuknya 10 negara emerging market yang berisiko paling tinggi terimbas dari tapering termasuk negara kita tercinta Indonesia. Dan seperti apakah laporan tersebut? Mari kita ulas bersama di siang hari ini pada Panas Dingin Resiko Taper Tantrum. Dan di sini memang baru-baru ini grup layanan keuangan global Nomura Securities mempublikasikan risetnya begitu terkait negara-negara emerging market yang diproyeksikan akan terimbas paling dalam dari langkah kebijakan The Fed, yakni tapering off. Dan seperti yang telah saya jelaskan di awal, ternyata dalam laporan terbarunya ini, Nomura mencatat ada 10 negara berkembang atau emerging market yang mana masuk dalam kategori paling berbahaya atau mendapat tekanan yang dalam akibat tapering off Amerika Serikat. Apalagi diketahui Indonesia juga masuk begitu ya dalam jajaran 10 negara paling berbahaya tersebut dan juga sejumlah negara lainnya yang juga masuk dalam jajaran paling berbahaya versi Nomura atau 10 negara berkembang ini, yakni ada Brazil, Kolombia, lalu ada Chili, Peru, Hungaria, Rumania, Turki, lalu juga ada Afrika Selatan dan juga Filipina. Dan kalau kita bertanya begitu, lalu kenapa sih kok negara-negara ini diproyeksikan akan mengalami dampak ataupun resiko yang paling parah akibat tapering off oleh Nomura begitu ataupun Nomura Securities? Di sini memang ternyata tak lain dan tak bukan Nomura juga melihat adanya kerentanan baru yang mana memang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 dari negara-negara tersebut. Nah ini terhadap tentunya akan juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian mereka. Walaupun Nomura juga mengatakan sebetulnya kalau dilihat begitu ya fundamental perekonomian dari sejumlah negara berkembang ini sudah membaik sejak taper tantrum yang terjadi pada tahun 2013 lalu. Tapi secara tegas Nomura juga menjelaskan bahwa pihaknya memproyeksikan kondisi saat ini nampaknya akan lebih sulit begitu untuk dihadapi oleh negara-negara berkembang terkhusus dalam menghadapi tapering off. Bahkan dampaknya akan lebih parah kata Nomura begitu, lebih parah ketimbang taper tantrum yang terjadi di 2013 ataupun membuat ataupun memicu begitu ya kekhawatiran pula begitu bagi para pelaku pasar dalam menyikapi hal ini. Atas ataupun dengan adanya hal ini ataupun kondisi ini, bagaimana sih kondisi perekonomian RI dalam menghadapi tapering atau pengurangan pembelian obligasi negara dan juga aset lainnya oleh The Fed? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini begitu masih dari laporan yang sama ataupun yang dipublikasikan oleh Nomura, di mana menurut Nomura Indonesia masih tergolong rentan dalam menghadapi tapering. Mengapa demikian? Di sini memang hal ini terlihat dari efek pandemi yang mana juga masih terasa begitu ya ataupun masih menjadi pemberat laju ekonomi dari Indonesia. Dan juga kalau kita lihat di sini memang atas hal ini pun Nomura juga kembali merevisi terkait ataupun kembali merevisi ke atas terkait defisit fiskal RI 2021 menjadi ataupun menaikkannya sebanyak 6,5% angkanya di sini terkait adanya defisit fiskal RI 2021. Padahal yang mana kalau kita lihat pada sebelumnya begitu ya di sini memang untuk defisit fiskal RI hanya berada di angka 6,3% saja versi Nomura. Tapi apalagi berbicara tapering juga tak lepas dari aktivitas arus modal RI yang mana juga dengan adanya kebijakan dari The Fed ini juga adanya resiko begitu terkait adanya arus modal masuk RI yang juga ikut tertahan. Nah, ini juga berbahaya ya kalau dilihat dampaknya ke RI. Dan juga dari The Fed ini memang walaupun BI pernah mengatakan walau pada bulan Juli lalu ataupun Juli 2021 kemarin sempat ada aliran modal asing begitu yang keluar, tapi untuk bulan Juli dan juga bulan Agustus 2021 ini ada inflow yang cukup besar atau berada di atas 11 triliun rupiah nominalnya. Dan juga selain itu apabila kita mengamati laporan dari Nomura ini dan juga kalau kita lihat pihaknya juga mengatakan Indonesia memiliki resiko akan besarnya utang yang ada. Nah, ini juga menjadi pemberat begitu ya apabila nantinya tapering ini mampu mengibas ataupun Indonesia ikut terimbas dengan adanya tapering. Lalu walaupun Brazil dan juga India yang juga menjadi negara urutan teratas dengan resiko utang tertinggi, namun Indonesia juga masuk dalam daftar dengan
dengan rasio ataupun resiko begitu, rasio resiko utang mencapai 41,4% versi Nomura Securities. Menurutnya, peningkatan utang ini pada Indonesia dan sejumlah negara emerging market dikarenakan adanya pelebaran defisit fiskal dan tentunya dalam pemenuhan kebutuhan belanja di masa pandemi COVID-19. Apalagi kalau kita lihat begitu ya, efeknya ketidakhati-hatian pemerintah dalam mengelola utang akan juga begitu mendorong permasalahan ke defisit transaksi berjalan suatu negara. Lalu atas hal ini bagaimana respon atau tanggapan dari pemerintah? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang bila mengamati dari laporan yang dipublikasi oleh Nomura, tentu dengan adanya tapering akan berdampak besar begitu pada pasar obligasi atau surat berharga negara RI. Namun Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan juga Resiko Kementerian Keuangan RI juga pernah memberikan laporan di mana mengatakan bahwa minat investor terhadap SBN masih dikategorikan cukup baik. Dan di sini memang bahkan kalau kita lihat pada lelang terakhir di hari Selasa lalu, permintaan yang masuk juga mampu begitu ya, masuk mencapai 116 triliun rupiah banyaknya. Padahal kalau kita lihat juga target indikatif dari pemerintah hanya berada di kisaran 20 triliunan rupiah saja. Dan juga selain itu, kalau kita berbicara terkait posisi kepemilikan asing terhadap SBN RI pun kini hanya sebesar 22,44% saja. Jadi memang tidak banyak begitu ya asing yang porsi kepemilikannya di SBN kita. Dan juga sedangkan apabila kita bandingkan dengan tahun 2013, porsi kepemilikan SBN terbesar dipegang oleh perbankan dengan posisinya di situ adalah 31,84% dan juga Bank Indonesia dengan posisi sekitar 22,86%. Dan juga atas kondisi ini pun BI juga berusaha keras nih untuk menjaga stabilitas rupiah agar memang selalu terjaga begitu dengan adanya kondisi ini ataupun dengan segala macam kebijakan moneternya. Dan juga woro-woro begitu ataupun kita juga sudah mendengar bahwa memang sudah digaungkan pula oleh Bank Indonesia bahwa pada tahun 2022 nanti Bank Indonesia juga akan mulai memperketat likuiditasnya. Jadi tidak likuiditas longgar seperti saat ini dan juga suku bunga acuannya di 2022 ataupun di tahun depan. Nah, ini memang sebagai langkah untuk mengkalibrasi begitu ya dari situasi perekonomian global. Nah, tentunya kita harapkan tentu yang terbaik bagi Indonesia ataupun dari langkah kebijakan pemerintah serta Bank Indonesia terkhusus dalam menyikapi tapering the Fed ini. Tentunya agar perekonomian tanah air juga semakin kokoh dan juga tak gampang roboh.